Kaesang belum cukup umur maju di Pilgub DKI Jakarta. A few moments later. Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk mencabut aturan batas usia calon kepala daerah. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada berita yaitu Kaesang belum cukup umur maju di Pilgub DKI Jakarta. Akankah undang-undang direvisi? Jadi Kaesang sekarang berumur 29 tahun. Jadi rencananya yaitu Gerindra akan memasangkan Budi Satriojiwandono yang merupakan keponakan Prabowo berpasangan dengan Kaesang anaknya Jokowi di Pilgub DKI pada November 2024 mendatang. Karena batasan umur di undang-undang harus 30 tahun, maka Kaesang menjadi kendala yaitu untuk maju di Pilgub DKI Jakarta sebagai calon wakil gubernur. Nah, batasan umur ini akhirnya pun dijawab oleh Mahkamah Agung pada 30 Mei 2024. Mahkamah Agung memerintahkan KPU untuk mencabut aturan batas usia calon kepala daerah. Luar biasa sekali gercep sekali Mahkamah Agung melihat anak Jokowi maju di Pilgub DKI Jakarta sehingga aturan tersebut pun harus dicabut. Jadi ini persis sekali yang terjadi di saat Pilpres kemarin yaitu Prabowo Gibran karena batasan umur, maka undang-undang pun diubah. Begitu juga yang terjadi kepada Kaesang karena batasan umur 29 tahun Kaesang belum bisa memenuhi aturan untuk maju sebagai calon wakil gubernur, maka MA bisa memerintahkan KPU untuk mencabut aturan batas usia kepala daerah. Ini luar biasa Jadi apapun bisa dilakukan untuk memenuhi hawa nafsu kekuasaan mereka, yaitu untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi ini yang akan diincar oleh keponakan Prabowo maupun anaknya Jokowi. Nah, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia, yaitu Partai Garuda terkait batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun. Di saat desas-desus viralnya kasus Vina, sehingga masalah usia calon kepala daerah pun ini hampir saja tenggelam, dan ternyata sudah diajukan oleh Partai Garuda yang merupakan partai yang mendukung Prabowo Gibran kemarin, yaitu mengajukan kepada Mahkamah Agung supaya untuk mencabut masalah aturan usia calon kepala daerah ini. Sehingga pada tanggal 29 Mei 2024 Ketua Majelis yang memutuskan yakni Julius dan anggota Majelis Cerah Bangun, putusan itu telah ditampilkan di halaman resmi Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan hak uji material pemohon. Nah, ini sudah dikabulkan Jadi Kaesang tidak ada kendala lagi karena usianya 29 tahun, akhirnya MA mengabulkan dan bisa maju. Jadi benar-benar hebat sekali bisa mengakali Presiden Jokowi tidak hanya cawe-cawe di Pilpres kemarin dan ikut juga cawe-cawe di Pilgub DKI Jakarta mendatang. Aturan pun tentang usia cawagup. Jadi di saat ramainya kasus Vina, sehingga masalah aturan usia cawagup ini pun luput dari masyarakat karena masyarakat lebih banyak membicarakan dan memberi reaksi terhadap kasus Vina. Jadi sekarang untuk menjadi calon kepala daerah tidak perlu lagi ada kompetensi, tidak perlu lagi latar belakang pengalamannya memimpin sebuah pemerintahan yang penting, siapa dia, dan itu bisa dilakukan. Dan ini benar-benar terjadi di Pilkada 2024 mendatang Jadi kata netizen, langsung dilantik aja, nggak usah ribet-ribet pemilu, formalitas doang. Jen Etes mau aja sekalian jadi wali kota juga, mumpung nih kakeknya masih jadi presiden. Jadi harus segera juga Jen Etes bisa mengikuti pilkada walaupun umurnya masih sangat kecil apapun bisa dilakukan, bisa diubahlah aturannya. Dan juga ada kata netizen, saya berharap seorang kepala daerah dipilih berdasarkan kompetensinya, pengalaman, wisdom, kapasitas dan kapabilitas, bukan atas dasar viralisme apalagi kolusi dan nepotisme, karena kita hidup di dunia nyata bukan di dunia sosmed. Jadi fakta berkata lain, nepotisme benar-benar terjadi di era rezim Jokowi. Jadi apapun bisa dilakukan untuk meloloskan anaknya mengikuti kontestasi Pilgub mendatang. Dan ada juga komentar netizen terserah, negara punya Jokowi dan keluarganya. Dan ada juga komentar netizen, katakan tidak pada dinasti Jokowi.
Wis pokoknya luar biasa, Pak Jokowi anak turunnya semua dicariin kerja, rakyatnya disodot sampai ke ubun-ubun. Jadi giliran anaknya dicariin kerja sama bapaknya, tetapi rakyat habis-habisan diperas melalui tapera lah ya. Belum lagi nanti kenaikan pajak 12%. Jadi memang rakyat sangat menderita. Tetapi dengan enaknya Jokowi bisa membuat apa saja dengan mengubah aturan demi kepentingan keluarganya. Ada komentar juga dari netizen, tahu aja Pak Jokowi kalau sulit cari kerjaan di eranya sampai anaknya sendiri dicari kerjaan. Ada komentar juga dari netizen, awalnya wakil dulu viral dikit jadi gubernur, selepas nyapres jadi presiden, jadi deh dinasti politik. Ada juga komentar dari netizen, ngapain buang-buang duit pilkada, udah langsung menang aja. Jadi pilkada DKI Jakarta bakal seperti pilpres kemarin ya. Kemungkinan Jokowi akan ikut cawe-cawe untuk memenangkan yaitu Kaisang, termasuk juga yaitu Prabowo akan memenangkan keponakannya. Dan kalau kita lihat partai yang menguasai parlemen di DKI Jakarta adalah yang memenangkan pemilu adalah PKS. PKS akan mengusung Anies Baswedan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Komposisi partai yang akan mendukung Kaisang dengan keponakan Prabowo ini kemungkinan hampir sama yang terjadi di Pilpres kemarin ya. Cukup banyak partai yang akan merapat ke Kaisang. Prabowo dan Jokowi akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memenangkan Kaisang. Nah, kita nanti akan melihat sejauh mana KPU bisa bermain di Pilgub DKI Jakarta. Apakah KPU juga ikut memenangkan yaitu Kaisang di Pilgub DKI Jakarta. Nah, lagi-lagi Anies Baswedan akan berhadapan dengan anak penguasa yaitu Kaisang. Kita tahu bahwa Anies adalah incumbent dari Gubernur DKI Jakarta kemarin dan juga mantan calon presiden kemarin. Jadi apakah yaitu keponakan Prabowo dan Kaisang bisa mengalahkan Anies Baswedan? Tentunya kalau secara kalkulasi kita lihat pengalaman tidak akan bisa, tetapi akan bisa jika yaitu KPU ikut bermain untuk memenangkan Kaisang. Baik, coba kita lihat jejak digital Kaisang ya. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin, dasar besok. Yang begitu anak orang kaya. Katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Malah ngancurin semuanya. Dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok, dasar besok. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.